Nabi salam alaika ya Rasul Allah Nabi salam alaika ya Habib salam alaika Rasul Allah salawatullah alaika حيث أودنا قرآن جمع الفقر المحمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله محمد النبي سلام عليك عليك نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 صلى الله عليه جد المسجد مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وسلام مستمرا كل حين يتجدد يا الله يا رسول الله جئنا لزيارة شدينا يا الله ربي اسمنا يا رب para tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para undangan, para santri. Ini santri dari mana nih? Darun Naim, para santri dari Darun Naim, santri Habib Zaki, hadirin hadirat yang semoga kita hadir di sini dan yang mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu manjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya setiap ceramah tuh tidak bergegar Pak. Saya mau ceramah depan gubernur, depan wali kota biasa aja. Tapi satu saya, kalau udah ceramah depan Habib-Habib tak bisa saya. Makanya saya tidak pakai imamah, tidak pakai sorban. Saya pakai soko hitam jalan ini. Bukan apa, nanti kalau saya pakai sorban bisa ke Habib gak? Sekarang udah akhir zaman nih, banyak orang ngaku Habib. Ada mentang-mentang hidung mancung, jenggot panjang ngaku Habib, kambing jenggotnya panjang tak ngaku Habib. Dia pintar, dia pintar. Dia tidak ngaku Habib dari marga yang ada di Robito Alawiyah. Di Pontianak banyak nih, ada ustadz, ada kiai. Dia ngaku marga Asmat Khan, ada ngaku marga Al-Qadiri yang tidak ada di Robito Alawiyah. Karena dia tahu kalau dia ngaku Al-Qadri, habis kena budak dilepuk, kena budak ya. Macam-macam. Apalah gunanya ngaku Habib bukan Habib? Kita jadi umat Nabi Muhammad ini bersyukur.
Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lain ingin untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak minta oleh Allah dijadikan umat Nabi Muhammad, bersyukur, bukan malah ngaku Habib. Muda-muda yang biasa suka ikut-ikut gaya Habib Bahar, tidak apa-apa tuh, boleh ya. Yang rambutnya panjang segini, semer merah, tak apa-apa, bagus, ikut gaya Habib Rehan. Karena Nabi Muhammad yang kita rayakan maulidnya, Nabi Muhammad tubuhnya, rambut beliau panjangnya sebahu, juga disemer merah. Tapi ingat, kalau kita nak panjang sebahu, semer merah, niatnya bukan ikut artis, ikut Nabi, ikut Habib, bukan ikut artis Korea. Apalagi kau bukan kayak artis Korea, korengan. Cuma budak-budak, kalau kau nak ikut Habib Rehan, Habib Bahar, megang kaca lo, ya ngerti? Megang kaca lo, ngaca lo. Habib Bahar, Habib Rehan tuh mukanya putih, hidungnya mancung, disemer merah, tambah ganteng. Ini orang Pontianak, dalam hidung mancung ke dalam, gigi rongga, banyak koreng, disemer merah. Ya Allah, kayak bulu jagung. Jadi kita sebelum masuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad, sebelum kita menceritakan siapa itu Nabi Muhammad, kita harus tahu dulu apa hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada mengatakan orang yang merayakan Maulid Nabi hukumnya bid'ah, karena di zaman Nabi tidak ada acara Maulid Nabi kayak gini, tidak ada. Jadi orang Wahabi mengatakan orang yang merayakan Maulid Nabi hukumnya bid'ah, haram, masuk neraka. Baca serakal bid'ah, haram, masuk neraka. Gunting rambut bid'ah, masuk neraka. Robok-robok masuk neraka. Memangnya neraka punya datuk kau. Ini di Pontianak ada tunggu tanda-tanda mereka orang Wahabi, mereka jarang pakai songkok. Ya, jarang pakai songkok. Biasa mereka tuh pakai celananya tinggi, tahu? Celana cingkrang. Biasa di sininya hitam. Oh, di sini hitam. Bukan ahli sujud. Maksud dia tuh biar ketahuan bahwa dia suka sujud, bukan. Itu digosok-gosokkan ke pantat kuali panas. Ah, begini ya. Makanya hitam. Ini banyak dari Pontianak nih, orang-orang Salafi Wahabi nih. Saya pernah ceramah di Masjid Al-Muhtadin, Untan. Diundang oleh istri wali kota, istrinya Pak Edi. Acara Maulid Nabi, ibu-ibu sekota Pontianak, ribuan orang. Setelah saya ceramah, pada waktu itu saya ceramah bahas tentang Maulid Nabi. Habis ceramah, saya tak pergi ke motor saya. Ditunggu ke muda-muda belasan orang. Celananya cingkrang, berjenggot sikit. Saya dah curiga nih. Saya nak naik motor, tunggu loh Ustaz, tunggu. Saya nak nanya, Ustaz, tadi saya dengar Ustaz ceramah, kata Ustaz Maulid Nabi hukumnya boleh dilakukan. Bagus kata Ustaz, betul? Maulid Nabi bagus, boleh, dapat pahala. Enggak bisa Ustaz. Kata guru saya, Ustaz, kata dia ya, Maulid Nabi itu hukumnya bid'ah. Saya pura-pura tak tahu. Oh bid'ah, apa tuh bid'ah? Bid'ah tuh Ustaz, kata guru saya, enggak ada di zaman Nabi. Oh gitu. Terus kalau Maulid Nabi bid'ah enggak ada zaman Nabi, dia apa kan? Enggak usah dipakai Ustaz, tak boleh. Tak boleh dipakai Maulid. Terus kalau enggak dipakai, buang Ustaz, buang enggak jadi. Karena Maulid Nabi bid'ah, enggak ada di zaman Nabi. Oke. Sekarang aku tanya kau ada di zaman Nabi? Enggak ada Ustaz. Berarti kau bid'ah. Lemparkan orang ini ke Sungai Kapuas. Macam-macam mengatakan Maulid bid'ah. Jadi bapak ibu kalau ketemu orang ini yang mengatakan Maulid bid'ah, dia pakai motor, ambil motornya. Nabi tak pakai motor, pakai onta. Dia punya HP, ambil HP-nya. Macam-macam. Maulid haram dari mana? Maulid bid'ah dari mana? Nih, tadi kita acara Maulid ada baca Al-Quran kan? Qari Ustaz Abdul Rahman, tidak salah namanya. Apakah baca Al-Quran haram? Habis baca acara Maulid, apa baca Quran, acara Maulid, apa baca Maulid? Habib Hadi bin Syawakar baca solawat, apakah baca solawat haram? Terus ada acara ceramah agama, mendengarkan tausiah, menyampaikan ilmu, apakah menuntut ilmu agama haram? Nanti habis acara dapat makan enggak? Dapat nasi ya? Mantas muka-muka lapar semua. Lihat habis acara nanti kita dapat makan. Panitia, tuan rumah bersedekah, apakah bersedekah haram? Haram dari mana?
Makanya hati-hati Bapak Ibu ya. Belum lagi ini udah banyak lagi di Pontianak nih, banyak lagi. Banyak orang kena. Saya kemarin tahlilan disiarkan. Tahlil. Setelah sambil makan, ada salah satu orang bilang, Ustaz, saya udah 2 tahun tidak sholat. Hah? Benar Pak? Benar. Panggil dia. Ngapa pula Bapak tidak sholat? Daripada saya sholat tidak ingat Allah, bagus saya tidak sholat Ustaz. Jadi saya tidur tapi ingat Allah, makan ingat Allah, berak ingat Allah. Daripada sholat tidak ingat Allah. Rupanya dia ikut aliran namanya aliran ma'rifat atau aliran tasawuf. Aliran ini udah banyak di Pontianak. Mereka mengatakan tidak wajib sholat, cukup ingat. Ada nih, nggak usah sholat. Jadi kalau udah azan hayya 'alas sholat, nggak usah ke masjid, nggak usah sholat, cukup ingat ting masuk surga. Nabi Muhammad Pak Bu ya, Nabi Muhammad yang kita rayakan maulidnya pada hari ini, apa kata Allah? Ya Muhammad sal tu'ta isfa usyafa. Hei Muhammad, minta apa saja kamu pasti kuberi. Muhammad kata Allah, kalau bahasa Pontianak, Muhammad kau pasti masuk surga. Bahkan Muhammad kau bisa memasukkan orang ke dalam surga semau kau berapa jumlahnya. Tapi walaupun Nabi Muhammad dijamin pasti masuk surga, saking seringnya sholat kaki beliau sampai bengkak. Ini tidak ada dijamin masuk surga, katakan sholat cukup ingat. Kalau ada aliran ini masuk ke rumah Bapak Ibu, di gang Bapak Ibu ya, tidak usah diusir, tak usah Bu, kita usah usir, terima betul-betul. Ketika udah duduk di kursi rumah, Ibu pergi ke dapur, buka kulkas, ngambil ayam, ayamnya goreng Bu. Setelah ayam goreng masak, suruh dia makan. Ketika dia makan ayam goreng, anggaplah ini paha ayam. Ketika dia nak makan ayam goreng hampir nyampe mulut, Bapak pegang tangannya. Pak, jangan Bapak makan ayam, ingat makan, kenyang. Yang dapat agar-agar kuat tadi, tak usah makan, lihat ya, lihat, kenyang. Yang kerja bangunan, mungkin ada kerja bangunan ya, mulai besok tak usah kerja, tak usah. Berdiri di depan pintu rumah, megang sendok semen, ingat insya Allah dipecat. Kemarin acara Maulid Nabi di masjid Gang Nenek, ada nyumbang nggak? Nyumbang Ustaz. Nyumbang berapa nih? 1 juta Ustaz. Menyantap hidangan yang telah Rasulullah sallallahu la yasin habibi Tambah nasi. Mana Bang Mehmet nih?